Pagi ini kita akan ada community development. Jadi untuk rekan-rekan dari UMKM nanti akan ada pemaparan materi mengenai bisnis analitik khususnya untuk UMKM. Sudah hadir bersama kita pagi ini ada Bapak Dr. Petrus Kusmani selaku Direktur Academic Partnership and Senior Lecturer Bisnis Analitik dari Latrobe Business School, Latrobe University. Boleh kita kasih tepuk tangan kepada Terus. Nanti juga kegiatan hari ini atau seminar hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Nabila Gita Ramadan selaku salah satu mahasiswa dari Bisnis Manajemen Bisnis Online. Boleh kasih tepuk tangan Bu Nabila. Dan selain kita yang ada di ruangan ini, mungkin ada rekan-rekan juga yang hadir via Zoom, ada rekan-rekan mahasiswa, dosen, bahkan dari publik juga yang hadir secara online dari Zoom. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mungkin saya akan bacakan sedikit rules and guideline khususnya untuk rekan-rekan yang hadir via Zoom. Baik, untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom, kami mohon untuk mikrofonnya dalam kondisi mute atau off. Lalu silakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan videonya di Zoom kalau tidak ada kendala. Lalu untuk penamaan di Zoom, jika ada mahasiswa boleh menggunakan link dan nama lengkap. Lalu untuk dosen bisa menggunakan kode dosen dan nama lengkap. Dan Bapak Ibu yang mungkin alumni atau dari publik bisa menggunakan tulisan alumni, lalu nama lengkap atau publik dan nama lengkap. Lalu nanti pada sesi Q&A atau tanya jawab, silakan nanti Bapak Ibu yang di ruangan ini atau yang di Zoom, jika ingin bertanya boleh raise hand. Ya, silakan mengangkat tangan, nanti akan diberikan kesempatan oleh moderator untuk mengajukan pertanyaan. Yang mau menulis di kolom chat juga disilakan di Zoom. Lalu silakan diisi sertifikat. Nanti kita akan bagikan sertifikat di akhir kegiatan dan durasi kehadiran minimum 80% khususnya untuk mahasiswa jika ingin mendapatkan sertifikat seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Tanpa berlama-lama lagi kita akan segera mulai seminar kita pagi ini dan saya akan serahkan kepada Ibu Nabila selaku moderator pagi ini. Boleh sekali lagi kita kasih applause ke Bu Nabila. Silakan. Sebelumnya terima kasih. Sebelumnya terima kasih Pak Regen selaku MC. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, gimana semangat hari ini? Semangat ya, alhamdulillah. Perkenalkan saya Nabila. Saya akan menemani acara hari ini sebagai moderator. Dan terima kasih, selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah hadir di kampus BIUS Syahdannya. Nah, hari ini seminar berjudul Bisnis Analitik untuk UMKM. Ya, Bapak Ibu. Hal ini penting di era digital karena UMKM sendiri juga punya peluang besar pastinya untuk tumbuh lewat pemanfaatan data, baik untuk mengenal pelanggan, menyusun strategi maupun mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Hari ini kita belajar langsung nih dari seorang ahli yang tidak hanya aktif di dunia akademik, tapi juga banyak terlibat dalam praktik dan riset nyata. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Dr. Petrus A. Usmanji, Director of Academic Partnership dan Senior Lecturer di bidang Bisnis Analitik di Latrobe University. Beliau akademisi sekaligus peneliti yang fokus di bidang bisnis analitik, kecerdasan buatan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Selama bertahun-tahun, Dr. Petrus aktif dalam dunia riset dan juga terlibat dalam berbagai proyek nyata di dunia bisnis. Nah, hari ini beliau akan membawakan topik yang sangat relevan untuk kita semua. Kita akan dikenalkan pada berbagai contoh praktis, mulai dari analisis perilaku konsumen, betul ya Pak ya? Lalu deteksi resiko sampai pemanfaatan alat seperti Excel, Power BI,
dan bahkan AI seperti ChatGPT. Jadi ketika nanti Bapak Petrus sedang menyampaikan pemaparan, Bapak Ibu boleh bertanya. Jadi nanti Bapak Petrus bantu menjawab. Tanpa berlama-lama, yuk kita sambut Dr. Petrus Usmanji. Clicker-nya mana? Oh, baik. Kamu pakai pointer bisa pakai. Oh, itu betul. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, terutama para Ibu, baik di kelas ini maupun di Zoom, online. Saya koreksi sedikit, nama saya Petrus Usmani. Oh, Jadi huruf I-nya berada di depan huruf J. oke. Huruf J-nya silent, jadi tidak terucapkan. Jadi Usmani itu bisa ditebak orang dari mana ya? Ada yang bisa tebak? Dari Ambon. Jadi bapak saya orang Ambon, ibu saya orang Klaten. Saya besar di kota Bogor, Jawa Barat. Jadi aksen saya Sunda, mohon dimaklumi ya. Nah, tadi sudah diperkenalkan, jadi saya asal dari Bogor, saya sekolah di Bogor sampai kuliah, kemudian bekerja di Jakarta. Jadi saya pernah bekerja di Jakarta hampir 10 tahun, antara lain di perusahaan otomotif, Astra, perusahaan minyak, sekarang namanya Konoko, mungkin pernah dengar. Sama mungkin pernah dengar Indosat Oredo. Saya pernah bekerja di sana ya. Bidang saya apa? Akuntansi. Namun 10 tahun terakhir saya beralih ke business intelligence, kemudian ke business analytics. Nah, saya akan mulai dulu dari detail saya. Jadi kalau ibu-ibu punya akun, saya sosmednya nggak punya Facebook ya, dulu pernah punya, tapi kami profesional menggunakan namanya LinkedIn, tulisannya LinkedIn. Jadi saran pertama, Bapak Ibu-ibu pengusaha mohon connect dengan saya di LinkedIn. Pernah dengar ya, LinkedIn tulisannya. LinkedIn nama saya ini ya. Ini ada lasernya ya. Lasernya ini ya. Oh yang bawah, oke, sorry. Jadi bisa ketik nama saya ini, LinkedIn, connect. Mengapa saya sarankan connect pertama? Juga termasuk semua partisipan di Zoom, untuk kita bisa networking, kita bisa tukar-menukar informasi dan pengetahuan. Ya, semuanya ini gratis, tidak dibayar. Ini adalah sedikit detail saya. Bentar ya, saya kembali dulu. Kalau boleh lihat di situ ya, saya pernah kerja di Indonesia, di Indosat, Konoko dan Astra. Lalu selain bekerja sebagai dosen tadi dan peneliti, dan juga relawan, saya juga berbakti ke Nusa Tenggara Association di Canberra, Australia. Ini adalah LSM Australia, tapi berkarya di Indonesia Timur, NTT, Kupang, Timur Barat, Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan. Ya. Pembangunan daerah terpencil. Kemudian juga saya pernah di Code of Conduct Committee, Australian Council for International Development. Ini lembaga payung dari seluruh LSM di Australia. Tanggung jawab saya menangani LSM level kecil menengah. Semua regulasi, policy, kebijakan, dan juga kasus-kasus, karena banyak terjadi kasus ya. Jadi cukup saya bergelut banyak di bidang sosial, non-profit ya. Karena itu saya tertarik sekali untuk sharing dengan Ibu dan belajar juga dari para Ibu pengusaha ya. Penelitian saya di bidang accounting system, ERP itu Enterprise Resource Planning, itu adalah perangkat lunak software yang digunakan di perusahaan besar untuk penggajian, penjualan, pembelian, operasi produksi dan lain sebagainya. Kemudian juga tertarik saya di bidang non-profit dan social entrepreneurship seperti yang saat ini ya. Ibu boleh
mengkat saya. Pak, saya tanya ini apa maksudnya? Boleh. Jadi nggak usah tunggu sampai akhir. Tapi di bagian akhir juga nanti boleh bertanya lagi ya. Oke, next. Maaf, ini kayaknya slide-nya bukan yang ini ya, yang satu lagi, yang UMKM. Jadi saya ingin sharing dengan ibu-ibu ini adalah pentingnya yang namanya analisa bisnis atau analisa usaha UMKM. Mungkin kita semua belajar dan sudah mengalami, punya pengalaman menjalankan usaha dengan baik gitu ya. Tapi satu lagi yang cukup penting adalah, ya ini deh, mengetahui mengukur keberhasilan. Betul ya Bu ya? Saya mau tanya sebelum saya mulai ya. Dari ibu-ibu pengusaha dan semua yang hadir di sini, apakah sudah pernah mengukur keberhasilan usaha? Dengan cara pertama menghitung jumlah penjualan, baik jumlah produk terjual atau yang dibuat, dan penghasilan dari penjualan. Apakah ada yang pernah mengukur? Belum ya? Nggak apa-apa, Ibu. Kalau belum, justru ini mungkin bisa untuk pembelajaran ya. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Eda. Tuh. Ya. Pengukur dari penghasilan menjadi ASN ataupun pekerja memang sebenarnya lebih besar dari penghasilan kita bisnis ya Pak kan. Yang bisnis pun tidak menurut saya memang tidak dia ada batang turunnya gitu tidak stabil gitu. Saya pernah mengalami puncak yang mana masa saya waktu saya masuk bekerja sama dengan para instansi. Saya tentang barista. Pohonnya tinggi gitu kan. Di masa pandemi saya hancur. Hancur, bahkan saya yang boleh dikatakan saya punya penghasilan bisa penghasilan saya bisa memenuhi kebutuhan, bahkan membeli beberapa aset. Akhirnya terjual karena dampak pandemi yang harus kita membayar karyawan. Ya kan? Dan sekarang kadang-kadang saya hanya lebih bangkit kembali karena kalau saya untuk bisnis kembali itu merasa diri saya ini bisa naik karena keadaan. Tetapi faktor karena anak saya sebenarnya anak yang baik tidak mau ngajarin saya karena dia trauma dengan kebangkitan saya. Sebenarnya padahal penghasilan yang saya dulu ingat-ingat itu tinggi. Saya pengen bangkit di depan dengan penghasilan yang ada di mana jalannya, tapi saya tidak lihat tanpa saya tahu tiba-tiba saya berat kok dan saya udah bentar lagi. Bisa dibimbing ya Pak ya. Kalau ada jalur yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Jubaida ya. Boleh tahu Bu, usahanya apa Bu tadi? Tempat laksa, ayam betutu, ya luar biasa. Ya. Ya. Terima kasih ya Ibu udah berbagi pengalamannya. Jadi yang seperti ini, Ibu-ibu dan saudara sekalian, kita perlu mengalami masa pembelajaran. Pembelajaran apakah bisa langsung mulus berhasil, untung atau tidak? Tidak, tentu saja tidak. Ini proses. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak mengalami macet, penjualan tidak lancar, omset turun, COVID,
Semua pakai komputer, saya belum. Itu adalah proses pembelajaran. Intinya, seperti Ibu Juwaidah, Ibu nggak menyerah. Ya, dalam bisnis berbeda dengan orang pekerja. Saya menjadi pekerja juga dan saya juga penasehat bisnis. Menjadi pekerja dan menjadi pengusaha seperti ibu-ibu dan bapak di online itu berbeda. Satu kunci yang paling utama adalah sama sekali berjuang habis-habisan ibu. Tantangan yang ibu sampaikan tadi, anak nggak mau bantu mungkin ya, walaupun studi IT. Kedua, komputer harus belajar. Ibu pakai HP, ibu-ibu pakai HP semua, belajar komputer tidak sulit. Percaya saya, kalau bisa pakai HP, buka app, buka YouTube, ibu pasti bisa pakai komputer. Jadi jangan melihat komputer sebagai sesuatu yang kita takut. Aduh susah, anak muda yang bisa. Kita bisa. Saya juga tidak muda ya, dan saya tetap belajar. Yang kedua, terima kasih Ibu membagikan itu ya pengalaman pasang surut. Itulah kehidupan kita dalam usaha, wirausaha terutama. Ada pasang surutnya. Gambarkan, bayangkan, ibaratkan kita naik perahu ke tengah lautan itu seperti itu. Apakah kita bisa bilang laut berhenti tenang dulu? Nggak bisa. Yang bisa adalah kita mengikuti gelombang, betul ya, supaya tidak mabuk laut. Oleh karena itu kita perlu belajar sedikit demi sedikit. Sedikit atau banyak yang dipelajari, banyak sekali. Tapi kita jangan menyerah, itu ya kuncinya ya. Jadi pertama terima kasih. Ada pertanyaan lain mungkin? Kalau tidak ada saya lanjut ya. Lalu saya masuk ke bidang ini. Tadi kan saya tanya omset, Ibu udah mencatat atau belum? Paling tidak di HP itu kan ada apa memo atau note ya, atau ditulis di buku. Diketik, ini bulan apa? Juli 2025. Omset saya berapa sih? Satu. Apalagi yang harus kita lihat? Tadi Ibu bilang, kan saya harus bayar gaji. Pan listrik juga harus bayar. Gas, air segala macam, dan biaya-biaya transport ya. Itu semua kita catat. Kalau ibu tidak catat, ibu ingat tidak? Tidak, saya juga tidak. Tapi setiap kali saya pengen tahu berapa yang saya sudah keluarkan, saya buka catatan saya. Ya, jadi pertama catatan penting. Terus apa Bu? Kalau udah dicatat, ibu ngitung kan? Omset tahun ini kok turun ya? Ini misalnya 2019 direvisi. Betul. Jadi pemasukan dari penjualan, pengeluaran dari biaya-biaya itu dicatat terus kita revisi. Tujuannya apa revisi? Bapak Ibu pengen tahu nggak? Ya. Oh, jadi pelanggan. Oh, ya. Tadi Ibu kan menyebutkan ada talent apa Bu yang dapat talenta. Nah, itu salah satu modal juga. Jadi kalau ibu-ibu ada terima masukan, feedback dari customer atau dari universitas atau dari pemerintah, itu dikasih, dicetak, dikasih bingkai, dipasang di tembok. Jadi rekognisi seperti ini penting juga biar orang tahu apa yang ibu jual, ibu produksi. Harus tahu, orang harus tahu. Gimana pun caranya, sosmed, buka app misalnya, mau pesan, dan lain sebagainya. Itu penting ya. Tapi pencatatan saya kembali ke itu. Catatan itu penting. Nanti ujungnya apa? Tadi bukan bilang revisi ya. Sebelum revisi itu ada satu step lagi namanya pelaporan. Jadi ringkasan, catatan, apa yang terjadi pada tahun yang sudah lewat. Ya, oke. Saya ingin bagikan mengenai analisa. Jadi tahap berikutnya sebelum Ibu revisi dilaporkan kemudian dianalisa. Kata analisa tuh bikin kita ini ya takut gitu ya Bu ya. Nah, sih analisa teh gitu. Ini orang Sunda kan. Tapi tidak sulit. Analisa itu sebetulnya bahasa Indonesia itu kita memeriksa kembali, kita ukur tadi, mengukur, lalu kita perbaiki di masa yang akan datang. Kurang lebih begitu. Ya, kita mau bandingkan nih tahun lalu sama tahun ini apakah naik atau turun.
Karena ibu kan kepingin tahu penyebabnya, betul ya? Bagaimana nih supaya naik lagi? Bagaimana bisa turun? Penyebabnya apa? Itu yang kita berusaha untuk atasi. Lalu ada teknik yang mudah, makanya sekali lagi saya katakan, kalau ibu bisa pakai HP, ibu bisa pakai komputer, ya harus percaya gitu. Mungkin komputer agak mahal ya di Indonesia ya. Di Australia itu tempat saya tinggal, itu bisa beli yang kalau Indonesia dulu istilah jangkrik, yang rakitan. Ada, nggak harus baru, tapi isinya baru mesinnya. Luarnya, covernya mungkin agak lecet gitu ya. Tapi bisa digunakan. Jadi itu tujuan saya. Jadi pertama, ibu sadar dulu bahwa ibu-ibu ini, pengusaha ini semua yang di online juga, harus tahu mengukur, menimbang, lalu ambil keputusan. Dan apa yang direvisi, direvisi. Nah, revisi ngerti ya, jangan berpikirnya revisi undang-undang peraturan pemerintah, bukan ya. Ini mah kita bikin sendiri peraturannya, lalu kita revisi ke depannya. Saya akan perkenalkan dulu analisis data. Saya mau tanya nih sama ibu-ibu, ibu mau melihat tadi itu apa aja yang diukur, omset aja, biaya, biaya, terus apa lagi? Apa produk, proses produksi, apa lagi? Ada biaya transport nggak? Ada tuh kan. Paling besar apa sih dari semua itu produksi, transport, gaji, yang paling besar apa ya? Mungkin ibu produksi ya. Yang lain ada yang lebih, yang paling besar apa selain produksi? Atau semuanya produksi? Karena ada yang tidak produksi kan, yang jual aja ada kan? Marketing, betul. Ya. Kalau marketingnya online lewat sosmed mungkin lebih murah ya Bu ya. Tapi kalau kita pasang di media TV atau radio itu mungkin lebih tinggi. Nah, saya mengajak ibu-ibu menganalisa yang terbesar apa Bu biayanya? Produksi, marketing, apalagi transport misalnya atau murah kali transport ya. Itu adalah biaya yang ibu fokuskan pada saat ibu menganalisa. Itu dulu kalau biaya ya. Kita masih belum bicara penjualan. Biaya dulu. Apa tujuan kita menganalisa biaya? Mau ditekan? Apa mau ditinggikan? Menghemat itu tepat sekali. Ditinggikan tidak, diturunkan tidak. Karena pada saat kita menurunkan biaya, kualitas kita cenderung berkurang. Kalau kita tinggikan, kadang penjualan kita tidak sesuai dengan harapan. Ya, jadi nyambung semua Ibu ya. Ini saya baru bicara biaya ya. Sekarang kita bicara omset yuk. Omset bagaimana Ibu? Ya, sekarang kalau Ibu bilang naik turun ya. Pertanyaan saya yang kedua adalah dalam waktu setahun, bulan apa naiknya, bulan apa turunnya? Yes. Turun anak sekolah. Ibu gimana? Sama? Ya, ya. Cepat saji lebih naik. Ya, ya. Jadi Ibu tahu ya kapan tempo-tempo momen-momen naik, kapan turun. Naik, ya, ya, betul. Nah, ya, ya, bagus. Boleh saya pesan ya, ibu-ibu semua dicatat bulan-bulan di mana omset bakal naik. Diingetin. Setiap kali revisi mau
akhir tahun atau memulai tahun baru. Itu ibu langsung tulis. Itulah perencanaan. Jadi omset hubungannya ke situ. Tapi biaya akan ngikut loh Bu. Pada saat ibu katakan, Pak, kalau pas libur anak sekolah ya meningkat, berarti kan ibu harus beli lebih banyak untuk produksi. Lebaran lebih banyak. Kalau ajaran baru, ya itu berarti turun. Ya. Jadi ingat-ingat ya, itu dicatat. Nah, dari pencatatan itu kita lakukan analisis. Jadi analisis itu lebih detail, lebih banyak yang dipelajari, bukan hanya omset saja. Jadi level berikutnya, tingkat berikutnya, ibu setelah ibu tahu di bulan-bulan tersebut, ibu berusaha menganalisa. Kan intinya ujung-ujungnya UUD ya. Kita maunya profitnya tinggi keuntungannya. Apa itu keuntungan? Omset dikurangin biaya-biaya. Kita maunya gap itu tuh tinggi ya. Jadi apakah ada biaya yang bisa kita kurangi atau adakah penjualan yang harus ditambah pada saat musim tinggi omsetnya? Kedua, saya hanya tulis di situ analisa tradisional tidak memadai lagi. Ada yang tahu nggak analisa tradisional? Bilang gini, Januari mah turun meren ya. Jadi itu feeling aja gitu ya. Ya udah deh kita jual sedikit, tahu-tahu pembeli banyak gitu kan ya. Jangan sampai pembeli banyak kita nggak cukup supply kita ya. Seperti itu ya, pakai feeling gitu. Biaya bisa lah dikurang-kurangin. Nggak bisa sekarang. Kita ingin pertahankan kualitas ya. Jadi mutu diutamakan. Jadi sudah tidak memadai, ibu harus mulai mencatat, menulis, analisa. Lalu data-data ibu tadi yang dicatat itu memberi inspirasi, memberi gambaran. Oh, waktu COVID-nya turun karena apa gitu ya. Terus kita udah mulai pulih, berarti bulan-bulan ini nih yang kita harus perhatikan, fokuskan untuk omset dan untuk biaya. Masuk ya, masuk di akal ya. Ibu-ibu tuh udah tahu sebetulnya, saya tuh nggak perlu cerita. Cuman saya hanya ingetin aja, ada cara yang membantu kita usaha lebih sistematis. Ya. Manfaatnya kita menemukan pola usaha. Tadi ibu kan bicara diversifikasi ya, ada produknya. Kalau ibu boleh tahu produknya hanya satu, tapi ini satu produk lain, satu garis produksi. Selain makanan ada lagi nggak? Nggak ada. Jadi minuman, nah itu dua berarti. Ya. Jadi pada saat melihat set, ibu katakan bulan-bulan mau lebaran tinggi. Yang mana? Yang makanan atau minuman? Atau dua-duanya? Good. Waktu turun, apakah hanya makanan aja, minuman tetap laris? Nah itu, dicatat ya Bu ya. Jadi ingat ya, pada saat bulan-bulan periode naik turun, semua produk dicatat. Laksa berapa Ibu naik turunnya? Terus ada apa soto Betawi atau apa? Ya, diversifikasi. Ibu menemukan pola usaha dan mikir bisnis ke depan. Kalau minuman anak-anak pengen yang jenis lain, Ibu mau nggak tambahin produknya? Mau. Bagaimana cara tahunya? Kita harus survei, ya. Kita ngobrol sama pelanggan. Bu, anak-anak sukanya apa sih gitu, biar saya bisa jual. Itu ya, ya. Ide-ide perbaikan. Jadi selalu perbaikan itu proses yang terus Bu, bergulir. Nggak hanya sebulan, 2 bulan, tapi terus. Kemudian dengan kita analisa lebih akurat dan lebih cepat. Kemudian kolaborasi. Nah ini, siapa yang punya mitra kerja? Ibu, ada lagi? Ada mitra. Apa sih pentingnya mitra? Kita saling membantu. Dana lebih besar? Iya. Ya, mungkin nambah sedikit. Apalagi ide-ide, yang terutama pertukaran ide-ide, exchange of ideas, penting. Apa yang saya tawarkan untuk Ibu analisa? Tadi kan omset tuh. Omset yuk, kita bikin yuk. Beli kalender itu Bu yang gede tuh ya, yang 12 bulan. Terus Ibu lingkarin tuh. Ini bulan ini makanan sama minuman laris. Atau lotek laris di sini. Soto lah. Nah, itu mulai ya. Ibu melihat di situ siapa aja sih yang beli. Nah, periode konsumen. Iseng ya Bu ya, tapi ini iseng-iseng ya. Umurnya diingat-ingat yang umur berapa?
Dikira-kira aja antara 40-50 lah atau 20 sampai 30 tahun. Kebanyakan wanita atau perempuan atau kebanyakan bapak-bapak atau anak muda. Itu semua penting ya, dicatat. Lalu mendeteksi resiko pemasok. Ini terjadi waktu COVID. Benar nggak Bu? Pemasok tuh supplier turun kan, dikurangin lah beras lah. Ini bahan baku kurang ya. Itu kita bisa mendeteksi dengan analisa itu. Kemudian dari sisi keuangan teh, Ibu ngawasin nggak arus uang keluar masuk, yang tunai dan yang melalui online. Itu penting ya. Jadi arus itu pun ada laporan tersendiri namanya arus kas atau cash flow ya. Itu kalau bisa diteliti ya, nggak usah tiap hari, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, sebulan sekali, dilihat ini benar nggak nih gitu ya. Kadang kita percaya orang, tapi kan orang bisa salah, betul nggak? Lalu sentimen analisis dari medsos. Ibu pernah dengar nggak sentimen analisis? Sentimen itu misalnya di Facebook, Ibu pasang foto ya Bu, ya ini produk saya baru nih, minuman buat anak sekolah. Laris, terus ada komentarnya dari orang-orang. Itu komentar di copy, di paste, kata orang Sunda ya, ke ada namanya perangkat lunak, apa namanya R programming atau Python, itu bisa dianalisa pendapat orang-orang ini positif atau negatif tuh. Bisa Bu. Kalau Ibu anaknya IT minta tolong, tolong dong analisa ini semua komen-komen dari eh, apa rekan kita akun itu di copy, di paste. Bisa lakukan itu, namanya sentimen analysis. Nanti hasilnya keluar, tanggapannya positif, negatif, atau netral. Ya, tuh sekarang ada. Prosesnya kelihatannya akademik sekali seperti anak kuliahan, tapi Ibu bisa lakukan mulai dari nyatet tadi itu ya. Kemudian itu di nomor ini nih, Ibu mencatat tuh mengumpulkan data. Pengolahan datanya Ibu ngobrol tadi revisi. Ya, dilihat tuh ya. Ya, bisa ya. Tuh. Coba ada di sana ya diajarin. Bagus. Yang lain juga sebaiknya ikut belajar ya. Semua dicatat lalu diolah. Nah, diolah itu yang sesederhananya adalah kita melihat tadi siklus tahun. Jadi saat ibu-ibu rapat ini akhir tahun atau awal tahun mau ke depan, buka kalender itu di datanya dibacain, dijelasin naik turunnya. Saya menghimbau staf dilibatkan supaya staf punya rasa memiliki, jadi ingin juga belajar gitu. Ya, silakan. Kemudian analisis data dan membuat data model. Analisis data itu tadi yang misalnya, Bu, produk apa sih yang paling tinggi waktu ini? Yang lain tinggi juga, tapi paling tinggi ada satu misalnya. Lotek misalnya paling tinggi. Jadi harus gimana? Ibu putuskan sendiri. Mau ditambah, supaya omset naik. Lalu bagaimana dengan biaya? Biaya ngikut naik nggak? Terus lihat lagi tuh margin keuntungannya. Ya. Nah, pembuatan data model ini eh, lebih ke menggunakan komputer. Jadi untuk meramal, memprediksi keuntungan, ada nggak rumusnya gitu ya. Jadi saya tadi bicarakan, Ibu biaya terbesar apa sih? Oh, kalau saya mau produksi. Oh, saya mau marketing gitu. Oh, saya mau transportasi karena kirim-kirim itu kan ya. Nah, itu kita analisa pada saat omset naik, ngikut naiknya berapa persen. Semua hanya dicatat aja, Bu, ditulis, nanti kalkulasi pakai kalkulator. Bisa. Pembuatan data model ini buat nanti Ibu memprediksi, meramal ke tahun berikutnya. Jelas ya? Kita perlu meramal nggak? Perlu. Jadi bukan menghayal ya, tapi meramal itu kita perkirakan. Waktu COVID memang hancur lah semua ya. Tapi setelah COVID udah mulai bang, udah berapa tahun kita setelah COVID? Ada 6 tahun, 5-6 tahun. Ya. Nah, kita mulai pelajari hal-hal apa yang membuat omset kita naik, turun. Kemudian yang terakhir ini yang Ibu tadi sampaikan revisi, interpretasi
dari hasil ngitung tadi tuh, Ibu simpulkan. Ini Bapak-Bapak pengusaha juga ya? Ya. Saya tadi bicarakan mengenai analisa data yang sederhana dengan mencatat omset, mencatat biaya mingguan, bulanan, tahunan. Kalau kita lihat siklusnya, naik turunnya di omsetnya tuh bulan-bulan apa ya. Terakhir itu pengambilan keputusan diputuskan oleh para pengusaha mau apa kita. Tahun depan apa mau ditambah yang mana di bulan apa. Jadi ingat ibu-ibu bapak-bapak ya, kita tuh dinamis, artinya bergerak terus mengikuti periode. Nah, periode itu kita pikir ingat-ingat tahun lalu bulan ini waktu Lebaran gimana ya, gitu kan? Asa-asa kurang ini deh kita, suplainya kurang produksi, berarti dinaikin. Seperti itu ya, jadi proses belajar itu berhenti. Alat apa yang bisa digunakan? Tadi ibu kan ada anaknya IT ya. Semudah, sesederhana Excel. Ada yang pernah lihat nggak Excel? Kalau belum pernah, buka aja di YouTube. Excel itu seperti kolom-kolom sama baris-baris bisa digunakan untuk menghitung, mencatat. Ibu mau total bisa nggak usah kalkulator. Jadi pokoknya wah, ibu tulis aja angkanya, nama biayanya, terus di paling bawah total. Bisa notal sendiri. Kemudian dari total bisa di persentase. Tadi kan saya tanya, biaya terbesar yang mana? Omset terbesar produk apa gitu ya. Nah, itu gunakan Excel. Sebelahnya Excel itu saya tulis Power BI atau BI. Power BI itu dari angka tadi dibikin kayak grafik-grafik. Rasanya kita manusia lebih suka melihat gambar daripada angka, betul ya? Dan kan kalau saya pasang di layar gitu, ada grafik lingkaran dibagi tiga, ini tiga warna gitu ya, bayangkan ada tiga warna. Yang paling gede itu produknya apa? Kita itu bicara omset. Lalu biaya bikin lagi lingkaran dibagi tiga, biaya apa yang paling gede? Itu pakai Power BI, ya, Business Intelligence BI. Yang di bawah-bawahnya seperti ada ini Python, NVivo, dan lain sebagainya. Ini levelnya udah lebih tinggi. Saya tidak melarang, tidak juga memaksa. Tapi kalau bisnis ibu mulai booming, membesar, ibu perlu tahu analisa lebih detail. Bukan hanya Excel, tapi bisa pakai Python. Nah, saya kasih contoh. Python atau R itu huruf R ya. Yang Python itu, Python. Itu bisa ibu masukin semua data, jadi dicatat tadi itu, dicatat di Excel satu-satu, dimasukkan semua ke Python atau R atau R, itu bisa diklasifikasi. Ya, sangat teliti, akurat. Jadi produk inilah Bu yang biayanya paling gede. Memang omsetnya besar, tapi biayanya gede. Saya mau tanya, Ibu kalau omset dari suatu produk, misalnya Jay Snack yang stick keju, paling tinggi, tapi biayanya juga paling besar. Ibu tetap mau produksi apa enggak? Yang jadi dasar marketnya atau keuntungannya. Ya, jadi market mungkin bisa besar, kelihatannya gede, tapi nggak beli. Bisa kan? Pangsa pasarnya gede, tapi banyak saingan. Betul nggak, Bu? Tapi kalau Ibu udah pastikan, saya ini pasti dibeli nih sama kelompok segmen pasar tertentu, saya mau deh korban biaya lebih besar. Tapi asal margin tadi meningkat. Itu ya Bu ya. Saya menawarkan ide, jangan takut biaya besar. Kalau untungnya besar. Nangkep ya Bu ya. Jadi kebanyakan orang kita kan, biaya teh mahal pisan ini, susah. Nggak berani saya. Tapi kalau ibu yakin, setelah ibu analisa, di bulan ini mah lebaran pasti. Ya udah, benar nggak? Ya, ingat itu ya. Itu buat nyali ya. Kalau orang berwirausaha perlu punya nyali dan perlu berani. Tapi pasti juga nggak. Kita nggak asal pokoknya menjual. Nggak, jangan. Tetap lihat lagi catatan tahun lalu, tahun 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Pada saat lebaran, apakah sebesar ini gitu ya? Oke. Jadi alat lain bisa digunakan untuk lebih teliti. Nomor 3, NVivo itu, ini mah data-data itu
pendapat di sosmed. Masukin situ, kita proses positif atau negatif. Tadi saya beritahu sentimen analitik dari situ. Selebihnya ini kalau sudah besar, nanti saya bicara ChatGPT setelah ini. Diskusi. Nah, sekarang kita diskusi. Saya mau tanya ibu-ibu dan bapak-bapak, data apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan? Tadi kan udah ya, omset ya. Omset, terus biaya. Apalagi? Jumlah staf perlu nggak? Jumlah pegawai. Ya. Lokasi. Ini kayaknya habis baterai. Udah. Kasih. Lokasi, ya. Apalagi? Ya. Bahan baku. Jadi bahan baku tuh masuk biaya tuh harus diperhitungkan. Terutama pada saat kita membuat ini ya. Sesuatu yang diproduksi. Apalagi? Marketing. Promo. Ya. Itu. Ya. Itu semua ibu mulai catat ya. Mulai hari ini. Di data. Kemudian sistem pencatatan teh kumaha ibu teh pada saat terjadi dicatat atau kumpulin dulu itu kwitansi atau kumaha. Ya itu akuntansi namanya. Ya, semua dicatat. Ingat begitu dicatat, masukin ke tadi saran saya kan dicatat di Excel jadi bisa otomatis dihitung. Atau mungkin kalau ada app yang buat ngitung bisa dipakai ya. Setelah dicatat, diolah, datanya dianalisa. Apa sih yang kita analisa? Ya itu balik lagi tadi, omset mana yang tertinggi? Dari omset dipecah. Produk yang mana nih dari 3 plus minuman? Dari produk ini, buat gelang, buat kalung ya. Mana yang paling tinggi? Bahan-bahan kan naik turun harganya. Mana yang naiknya paling tinggi? Ya, jadi semua itu berhubungan dengan usaha kita ke depannya. Kita olah, lalu kita laporkan. Nah, saya mau tanya, pada saat kita meeting nih sama staff atau pegawai gitu, atau keluarga ya, itu dibicarakan tidak ini? Ada yang bicarakan? Ada kan tadi Ibu revisi kan? Nah, pada saat itu kita belajar kira-kira misalnya adopsi dari balance scorecard ya, dari akuntansi. Kira-kira staff kita ini perlu peningkatan nggak dari sisi personal atau professional development. Jadi untuk di training lebih hebat lagi produksi, berjualan, promosi, delivery, nganter, ya, atau apa saja keahlian yang perlu. Jadi dari situ kita melihat, kita analisa, ambil keputusan. Balance scorecard pertama ke dalam, bicara mengenai staff. Lalu bicara mengenai omset, itu penting. Ada yang suka lihat ini enggak peningkatan ekonomi. Mudah kok, setahun sekali buka informasi di koran atau di media. Indonesia inflasi berapa persen? Satu angka itu aja, angka berapa? 6, ada yang tahu nggak inflasi Indonesia berapa persen? 6, berapa? Apa 7, Nah, bandingkan dengan tahun lalu. Kita nggak perlu tahu artinya 6,2 artinya apa, nggak apa-apa. Kita hanya mau bandingin dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu 5, tahu-tahu naik 6, artinya ekonomi kita membaik atau memburuk gitu ya. Inflasi itu bagus atau jelek sih? Inflasi. Kalau inflasi tinggi bagus nggak? Kan harga-harga naik. Nggak bagus. Kita mau inflasi itu rendah stabil. Nah, Ibu dari situlah berhitung. Ini kok harga naik tapi inflasinya kok gitu ya. Jadi mulai berpikir ke situ ya, secara ekonomis. Inflasi itu indikator ekonomi kita. Mau tahu pelanggan daya belinya naik dari inflasi. Ya, dilihat ya. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bapak-bapak mungkin ada pertanyaan? Nggak ada. Sebelum saya masuk ke penutup nih. Ya, karena waktunya terbatas ya. Masih ada ya waktu. Jadi ada satu lagi yang mau saya bagikan nih. AI cenah kata orang Sunda. Naon sih AI teh? Artificial Intelligence. Pun bahasa Inggrisnya teh AI. Itu ya.
AI, artificial intelligence. Apa itu? Ya ini sama perangkat lunak juga, komputer. Jadi program-program. Cuman, Ibu pernah ini nggak download aplikasi ChatGPT? Ada. Saya mau tanya nih, ChatGPT Ibu pakai untuk apa? Nanya apa di situ? Bikin gambar, bikin apa lagi? Caption, Pak. Hebat Ibu. Ini dua ahli AI ini dua Ibu. Pakai apa buat apa? Resep masakan? Resep masakan. Cara membuat ini produk kalung ada. Top, apa lagi? Apa aja bisa? Keuangan ngatur, penjualan ada. Saya cuma kasih tip begini, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ingin menggunakan ChatGPT atau kalau di Microsoft ya, beli komputer ada Microsoft, itu ada namanya Copilot, Copilot tulisannya ya. Ibu harus sebutkan dulu, saya ibu siapa namanya? Nah, nggak usah nyebut nama, saya pengusaha, jualannya apa, lokasi saya disebutin ya. Omset saya kurang lebih segini gitu. Saya mau tanya nih, AI, kira-kira saya harus jual tinggi di daerah Jakarta Barat misalnya atau di Tangerang. Itu bulan-bulan apa? Itu dijawab loh, Bu. Ngeri deh. Karena kita nggak tahu benar apa enggak kan. Sebagian besar data yang dikolek oleh AI, Copilot atau ChatGPT itu dari data yang sudah ada di internet. Jadi kalau nggak ada di internet, ada. Jadi nasihatnya dari AI kurang bagus. Sampai hari ini yang namanya AI yang paling ideal, yang terbaik, itu disebutnya super AI belum lahir. Belum. Kalau mau sempurna, misalnya seperti asosiasi pengusaha gitu, membuat AI sendiri yang seluruh data ibu-ibu, bapak-bapak, dan perusahaan lain itu masuk di situ. Itu ideal. AI yang kita buka di ChatGPT itu umum. Makanya ibu perlu sebutkan, saya pengusaha ini, berapa tahun saya udah berbisnis. Tolong dong beritahukan, saya kudu jualan omset besar di mana bulan-bulan apa di 2025 misalnya gitu. Jadi jangan tulis yang umum, harus spesifik ya. Ini buat semua ya, yang online juga ya. Contohnya saya nih, saya mau menganalisa penjualan. Ini kasih contoh ya, perusahaan besar itu meramal Bu penjualan. Ini ada perusahaan besar yang saya kasih contoh, jualannya itu bukan partai makanan atau minuman ya, tapi jasa, termasuk menjual juga software dan perangkat keras. Jadi perusahaan ini meramalkan, karena jualnya bukan di toko, jadi masukin tender ya, pernah dengar ya, tender proposal penjualan ke perusahaan besar dan pemerintahan. Itu mereka bagi tahap-tahap penjual itu dari mulai sales ketemu sama calon pembeli, pembeli tertarik, tahap 2, tahap ketiga pembeli menyatakan, ya saya perlunya ini. Tahap keempat, perusahaan ini menyatakan, oh, saya bisa. Tahap kelima, salaman. Tahap keenam, delivery, disampaikan barangnya dan jasa. Tahap ketujuh, berhasil. Ini hanya gambar, ya enggak Ibu? Ya, tuh. Ibu, biar laku ya. Jadi ini pertanyaannya marketing ya. Pasti urusannya ke promosi, tadi ada promo ya. Pengenalan, sosialisasi produk, mau sosmed, mau secara fisik atau mouth to mouth dari mulut ke mulut, dan lain sebagainya. Dan upaya marketing. Dan sekarang itu banyak perusahaan, saya tidak mengkritik ya, yang merahasiakan. Tapi di TV banyak iklan, tidak merahasiakan harga. Harga juga memberikan image atau citra mengenai kualitas dan rasa. Nah, sekarang bisa nggak kita menjamin bahwa apa yang kita janjikan di promosi itu sesuai dengan diharapkan oleh pembeli? Cara konsep begitu. Di lapangan banyak cara uh, untuk promosi, banyak sekali Bu. Makin banyak rekanan, mitra, semakin bagus menyebarkan itu. Mudah-mudahan menjawab ya.
Masih ada pertanyaan? Ya, marketing intinya apa yang kita tawarkan sesuai dengan harapan dari pembeli. Kadang ada pembeli yang kayak gini, Bu. Mau harga berapa nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan harapan saya. Lu bisa beli di luar misalnya 2.000, dijual 5.000, tapi rasanya memang suka, balik lagi orang itu ya. Ada ikatan gitu ya, kurang lebih bonding antara si customer dengan produk, kurang lebih kayak gitu. Online, kepraktisan atau kemudahan membeli itu juga faktor, Bu. Jadi nggak usah jauh-jauh lah kita ke toko, tapi online nanti ada delivery. Indonesia lebih hebat daripada Australia, saya harus katakan, dari sisi online, digital marketing ya, penjualan online itu lebih baik. Saya di Bandung, Bu, nggak pernah kelaparan. Pokoknya mah GoFood, ya, Gojek, pokoknya pesan aja online. Apa yang saya suka. Tapi intinya itu, saya akan beli lagi kalau sesuai. Kadang saya nggak lihat harganya, itu ya. Jadi perilaku konsumen itu perlu kita pelajari juga ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang seperti Ibu ini? Ini bagus nih pertanyaannya. Ya Pak. Ya. Ya. Naik turun, betul. Itu pola itu kira-kira apakah ada acuannya gitu kan? Pola ini akan bertahan selama 4 tahun ke depan biasanya, atau dalam 1 tahun itu biasanya per 1 bulan atau beberapa semester. Kalau pola itu sudah terbuat naik turunnya, biasanya ini akan bertahan selama dalam 1 tahun itu 2 kali. Kalau misalnya dalam 4 tahun itu pola ini akan pattern ini akan selalu seperti itu. Jadi kita kenal lah ya tersebut ya. Terus yang kedua, list pertimbangan untuk produk itu loh, itu ada nggak? Atau jual kayak tadi misalnya jualnya adalah marketnya besar, tapi belum tentu produk laku gitu. Misalnya terus ada juga eh, ini memang belum ada yang punya produknya, tapi kan kita belum tahu nih apakah ini kenapa atau tidak kan. Itu tapi ada pertimbangannya, tapi ini unik loh, coba aja nih loh, maksudnya apakah ada prioritas eh, untuk yang mampu misalnya produk ini harus produk karena mempertimbangkan ini jadi itu. Boleh tahu nama dan usahanya Pak? Ya saya masih lebih di usaha kopi. Kopi ya. Terima kasih Pak Dodi. Pertanyaan bagus dan juga menambahkan, melengkapi yang kita sudah bahas ya. Yang pertama itu mengenai pattern atau patternnya bahasa Sunda nanti namanya pola, pola kan. Saya kalau Sunda lebih bisa daripada bahasa Inggris. Jadi polanya itu naik turunnya kapan gitu ya. Itu pertanyaan sangat bagus. Jawaban saya dua. Pertama, bisa kita tahu dari pengalaman, karena Ibu udah lebih dari 3 tahun mungkin setelah COVID ya. Atau dari orang lain. Orang lain bisa ngobrol, bisa dari media-media, dari surat kabar, dari laporan-laporan. Apa aja yang ada. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak ini paling tidak ngikutin saya. Clipping pernah dengar nggak? Zaman saya kecil tuh clipping. Beli koran, bapak saya beli. Ini kok udah dirobek? Ya saya perlu buat clipping. Ada artikel koran yang bagus. Saya gunting, saya tempel di buku gambar. Seperti itu. Jadi dua cara. Pertama, ibu bapak ngalamin sendiri. Jangan lupa dicatat, ditulis. Ini turun nih, Lebaran tahun 2021, baru COVID. 2022 naik. 23 stabil, 24 naik lagi, 25 inflasi ini tambah naik. Seperti itu untuk pribadi, jadi data sendiri catat. Tapi bisa nanya, bisa cari informasi dari luar, banyak sekali. Eh, itu tahap kedua, jadi tahu dulu yang masa lalu 5 tahun ke belakang dulu ya. Nah, menggunakan tadi alat yang saya sudah sampaikan,
alat-alat ini nih, ada Excel. Kalau mau level prediksi, jadi ini 2025 ya, Bapak Ibu bulan Juli ya. Kita ngeliat ke belakang dulu dari 2021, 22, 23, 24, 25. Apa tuh Pak patternnya, polanya? Naik apa turun? Feeling saya pribadi naik. Karena dilaporkan oleh pemerintah Indonesia, ekonomi kita membaik. Untuk prediksi ke depan ini bisa dipakai alat ini. Saya bisa. Asal Bapak masukin semua data itu di Excel. Nggak usah banyak-banyak kolom baris, Pak. Pokoknya mah 2021 sekian, 2022 sekian. Masukin situ. Dia bisa prediksi tuh. Intinya untuk investasi, kalau Bapak Ibu mau uangnya diinvest, ditabung, ke depannya itu pasti naik. Saya udah buktikan. Saya buktikan diri saya sendiri. Saya tinggal di Australia 25 tahun. Awal-awalnya investasi, ini tunjangan hari tua saya ya, kecil. Tapi lihat grafiknya kayak gini, Bu. Itu Ibu dan Bapak menginterpretasikan kalau kayak gini ya. Naik apa turun? Naik. Kalau gini, Bu, nih, turun. Jadi jangan lihat naik turunnya, lihat tarik garis lurus. Ya, itu cara melihat secara ekonomis. Investasi saya, alhamdulillah, naiknya luar biasa. Karena saya nggak mau ngintip, pokoknya saya percaya bahwa inflasi itu naik terus, dan bunga yang dibayar dan diterima naik terus, dividen dan kalau kita taruh di saham naik terus, jadi beneran naik. Sekarang untuk kembali lagi ke Pak Dodi tadi ya, gunakan perangkat ini Pak, salah satu ini, jadi yang dua di atas nih, ini Power BI atau R, itu bisa digunakan untuk memprediksi ke depannya. Zaman sekarang siapa yang punya Microsoft di komputernya? Punya nggak yang terakhir, versi terakhir Excel? Itu udah ada R sama Python-nya. Jadi kalau Ibu mau investasi, punya anak pintar komputer ya, beliin aja tuh perangkat lunaknya Microsoft, ada Excel buat ngitung, tapi di pilihannya ada add-ons namanya, tambahan ke R dan Python. Itu bisa digunakan untuk paling enggak Bu, bikin garis itu tadi tuh yang naik turun. Ibu nggak usah ngerti berapa persen ini naik turunnya, tapi Ibu lihat aja gambarnya. Tidak perlu tahu berapa ininya, tapi perlu tahu naik apa turun. Nanti lebih spesifik ke produk. Produk mana yang naik, yang turun. Makanya perlu punya catatan. Ya, diketik aja, nanti tinggal diprediksi. Terus tadi pertanyaan kedua, mengenai em, pertimbangan untuk, ya, ini bicara marketing dan bicara mengenai investasi. Jadi kalau bicara marketing, ya gampangnya aja ya, kalau ada pasarnya, tadi Ibu ceritakan, ada pangsa pasar yang siap membeli dan udah terbukti. Kalau belum terbukti jangan ya Pak ya. Saya tidak mau kita gambling ya. Jadi kita tebak-tebakan. Janganlah. Tebak-tebakan buah manggis katanya. Pokoknya harus berdasarkan pengalaman semua Pak. Nanya orang pun Bapak minta buktinya. Mana tunjukin ke saya buktinya. Ya, jangan langsung. Tapi kalau Bapak mau tes sendiri, partai kecil saja dites, jangan langsung gede. Ya. Jadi waktu menguji pasar, jangan langsung partai besar. Uji kecil aja tes. Ini termasuk biaya kalau di perusahaan besar itu R&D ya, Research and Development, atau biaya penelitian. Kita meneliti ngetes. Ini air sungai ini bisa diminum apa enggak gitu ya ibaratnya. Jadi jangan langsung partai besar, but yes, perlu diuji test the water. Ya, nggak ada jawaban yang mudah, Pak. Semua bagusnya sesuai pengalaman Bapak Ibu. Ya, kita percaya diri sendiri kan, confident. Kalau orang lain belum tentu ya. Tapi kita boleh belajar dari orang lain. Tapi buktinya tunjukin dulu. Itu untung coba kasih lihat gitu. Menjawab Pak. Ya, semoga menjawab ya. Ya. Tadi sampai AI. Nah ini. Jadi yang pakai chat GPT, siapa tadi pesan saya detail, nyatakan saya siapa. Jadi sebelum Ibu minta tuh ya, saya ini wanita kalau atau perempuan sebut ya usia sekian, saya pengusaha, usaha saya di daerah ini, gitu ya.
produk saya ini, saya mau tanya, itu bisa loh. Dijawab. Coba nanti dicoba abis ini ya. Tolong dijelaskan. Kalau ibu kurang puas, saya kasih tips kedua. Diulang pertanyaan yang sama, nanti jawabannya beda. Ulang 10 kali, sampai ibu cari yang bedanya. Jadi setiap jawaban tuh ya, untuk satu pertanyaan bisa 10, bisa 20 kali diulang. Jawabannya beda. Kalian tambahin sedikit-sedikit. Saran saya ketiga setelah ibu baca, bapak baca, itu cari ke sumber-sumber yang disebutkan. Itu sumber kadang ngaco. Ini belum sampai kita ke level super AI, super artificial intelligence. AI yang dikehendaki oleh semua para ahli. Belum. Jadi diulanglah pertanyaan itu 10 kali, 20 kali. Jangan bosan. Ulang lagi, cari bedanya. Nah, Ibu Jubaida tadi bilang, nanti kan ada tambahan, ada tambahan. Itu Ibu mulai. Ada ditambahin. Terus buka referensinya, kadang ngaco. Ya, jadi hati-hati ya. Untuk tahap awal Bapak tadi mau prediksi bisa. Ulang lagi pertanyaan sama Pak. Bilang aja ke AI, ketik lagi di baris kedua gitu. Tolong saya mau jawaban lebih detail lagi. Ya, nanti dia kasih. Lebih detail lagi, kasih lagi. Sampai 10-20 kali Pak. Sampai Bapak dapat puas gitu jawaban AI. Gitu ya. Biasanya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Indonesia. Ya, bisa terjawab, bisa. Itu jadi digunakan untuk ini, mengumpulkan studi pustaka. Jadi studi pustaka itu maksudnya ini loh Bu, dari koran menyatakan inflasi sekian, penjualan ini naik, harga ini turun dan seterusnya. Tuh studi pustaka ya. Jadi bukan seperti mahasiswa bukan. Membuat ringkasan, terus diprediksi arah tadi, arahnya kemana sih? Nah, kita kan selalu melihat ke pembeli kan ya, konsumen ya. Konsumen apakah ada yang sudah pernah ekspor? Ekspor sudah. Ke mana? Ya. Langsung. Bisa. Ya. Korea ya. Negara apa lagi selain Korea? Saya mau kasih tahu ya, Just Tip itu laris. Seperti GoFood. Saya bisa order Just Tip. Pengen kaos badminton, ada namanya di punggung Petrus. Nah, enggak ya, Pak? Badminton ada namanya. Hanya bisa beli di Bandung, di Melbourne nggak ada. Saya Just Tip. Jadi salah satu Just Tip atau apa lagi ya yang bisa. Eh, Kemudian pasar jangan dibatasi hanya Korea aja, Pak. Ada yang pernah berpikir nggak Afrika membutuhkan produk batik? Laris. Makanan juga coba. Afrika, jadi negara-negara yang berkembang, ya sedang berkembang, sedang maju, itu pangsa pasar yang besar. Ngobrol aja, tanya-tanya gitu. Apakah bisa? Jadi ini untuk testing the water lagi, Pak ya. Nggak harus usaha utamanya itu, tapi diversifikasi. Kan bisa ngobrol sama customer-nya. Ini saya jual loh. Ini di Singapura ada, di Arab ada, di Afrika ada, di Eropa saya jual juga gitu kan. Itu buat nama baik, buat citra, peningkatan pengenalan ya dari pasar gitu ya. Nah, itu. Terus ChatGPT bisa dipakai survei ya, Ibu bisa survei ya. Produk mana yang harus saya jual gitu ya. Penelitian sederhana, enggak silakan Ibu mulai dari catatan itu, masukin Excel, bikin analisa. Saya tadi kan udah connect ya di LinkedIn ya. Saya bisa dihubungi kalau ibu-ibu mau konsultasi, bapak-bapak juga, enggak ngobrol sama saya. Saya bisa kasih sedikit solusi lah ya untuk bagaimana menganalisa, lalu melakukan revisi, perubahan, dan perbaikan. Itu bisa. Oke. Nah, belajarnya dari mana? YouTube. Banyak kan YouTube. Ada yang YouTube-nya bahasa Inggris, kan ada terjemahannya kan. Bahasa Inggris banyak sekali.
Ya, cara analisa bisnis banyak, penjualan banyak, promosi banyak. YouTube semua. Untuk AI bisa juga di YouTube. Tapi ingat pesan saya tadi, ibu sebutin ibu siapa, usahanya apa, udah berapa lama. Itu jawabannya teliti. Jangan umum langsung. Saya mau meramal, enggak, sebutin dulu, Bapak, Pak Dodi, ini usahanya ini, sekian tahun. Saya berpikir, tolong prediksikan dong ke depan. Bisa, Pak. ChatGPT, ada di situ aplikasinya. Kesimpulan yang terakhir, coba saya mau dengar nih. Eh, ini waktu saya udah mau habis ya, dikit lagi ya. Coba mohon ibu-ibu jawab pertanyaan saya ini. Yang pertama, apa rencana ke depan untuk pengembangan UMKM? So, silakan. Siapa dulu? Bapak dulu deh. Dari sana. Dari Bapak. Ya. Habis itu balik ke Ibu ya. Atau kita selang-seling. Bapak dulu, lalu Ibu. Jadi Pak Dodi udah ya? Stop. Silakan. Perkenalkan dulu. Lalu apa rencananya? Terus data, teknik, prediksi. Sok, silakan. Nama. Nama. Itu selamat pagi, Mbak, Kepala, nama saya Riki. Sebelumnya kita akan ada di Tangerang ya Pak. Jauh. Itu dulu ya. Negara sahabat itu. Sebelumnya usaha juga saya sama usaha kopi. Kopi. Kalau misalnya ditanya apa rencana ke depan untuk pengembangan UMKM Anda. Nah sebenarnya saya usaha yang utama itu kan kopinya kopi yang sudah dibedu dulu Pak. Sampai dulu gitu sampai yang nah, sekarang rencana itu pengembangannya saya pengen ke segmen lain untuk seperti roasting gitu Pak. Ya. Menyalai kopinya. Kalau ini mungkin pengembangannya saya Ya. itu. Terus yang kedua itu. Ya, dua. Omset ya, datanya Nah, omset. terus data apa yang akan dianalisis. Nah, sekarang saya juga udah pakai sistem target Pak. Jadi untuk datanya, database penjualan, terus retailer dan lain-lain itu memang sudah ada mungkin nanti rencananya seperti ini. Jadi kan memang harus diolah supaya Ya. seluruh teknik apa yang akan digunakan. Nah, ini teknik apa? Maksudnya Bapak mengukur apa? Mengukur omset, apa biaya, menggunakan pakai Microsoft Excel, dianalisis biaya. Oh, Ya. ya. Palingan ya untuk paling kan untuk data-data itu yang saya butuhkan sekarang itu ada pengeluaran sama pemasukan ya Masukan. Pak. Itu lumayan jadi Ya. bulan per bulan jadi tahu menjadi persiapan untuk bulan depan Nah, itu. sampai per minggu juga nih saya bukuin. Kalau minggu ke berarti harus ada PMK kan buat misalkan yang bikin video-video vlog gitu Ya. jual dong dan lain-lain gitu gitu tekniknya paling kayak gitu tuh Bang. Ya. Wah, hebat. Mantap. Prediksi atau Ya, ini buat tadi udah disampaikan tuh. Prediksinya pakai dilihat itu ya mingguan. Kita prediksi ke depan. Wah, terima kasih, Pak. Terima kasih. ya Sekarang ke Ibu dulu ya, selang-seling ya. oh, Ibu siapa yang belum? Enggak, pakai mikrofon. Ya. Ya, silakan. Lagi. Ya. Wah, banting setir ya bisnis. Ya, ya. Ya, ya.
Nah, ya. Dan produk mana juga ya. Ya, buat luar biasa. Ya, wah, luar biasa. Ya, ada juga ya. Ya, makasih Bu. Waduh, luar biasa nih. Sekarang balik lagi ke Bapak deh. Masih ada waktu nggak? Sudah habis ya? Satu lagi terakhir ya. Bapak silakan. Lain-lain aja. Ibu udah. Ini ibu di sini yang belum, enggak. Satu lagi terakhir. Jadi kira-kira apa yang ibu dapatkan ini? Rencana mau ke depannya dari hasil kita ngobrol. Ya, silakan. Ya, ya. Kamu masuk. Wah, buat panggil lagi. Pembuatan. Ya, wah hebat. Ya, ya. Iya, ya. Berapa banyak? Oh ya? Wah, ya. Tingkatkan ya. Udah saatnya Bu naik ke level berikutnya. Industri. Ya. Ya. Ini produk-produknya dikelompokin. Gitu. Ya. Ya. Wah, terima kasih Bu Susan. Baik, karena waktu sudah habis, pertama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu pengusaha yang sudah berbagi ya. Jadi saya tuh belajar Bu, Bapak dari Bapak Ibu ini. Kita saling berbagi. Untuk menutup pesan saya tadi, kalau ChatGPT udah tahu ya, jadi harus beritahu. Yang kedua adalah pada saat Bapak Ibu mulai merencanakan tadi meramal, memprediksi, ada dua dimensi yang harus diperhatikan. Tadi kan Bapak sudah sampaikan pattern pola, itu dimensi waktu. Ibu Bapak punya kalender 12 bulan untuk dipakai setiap tahunnya, lalu dilingkarin yang mana yang omset tinggi, mana omset rendah. Yang mana biaya harus tinggi, mana biaya rendah, mana yang normal biasa saja. Lalu bulan-bulan lain harus tinggi apa tidak? Ibu sendiri dan Bapak sendiri yang menjawab. Itu dimensi satu waktu. Dimensi kedua, Ibu tadi menyampaikan ada Bapak juga ke Korea misalnya, ke Jeddah, Ibu ke apa Singapura. Itu dimensi tempat. Kita juga harus ngintip tingkat inflasi di negara tersebut. Kedua, apa yang diminati produk di negara tersebut. Dan pesan saya terakhir tadi kan, jangan lupa batik sudah nyampe di Afrika dan orang Afrika suka dengan batik Indonesia. Apalagi yang mereka sukai? Mungkin makanan kecil, mungkin ibu produk ibu tadi bisa yang tahu bakso misalnya, atau produk-produk kalung gelang ini.
di India atau di Afrika atau di Timur Tengah. Ya, jadi dua dimensi itu diingat, digunakan sebagai acuan panduan untuk memprediksi ke depannya. Itu aja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya hanya bisa mendoakan agar usahanya maju, diridhoi oleh Yang Maha Kuasa, dan selalu berkepanjangan, berkelanjutan, tidak hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi selamanya turun-temurun ke anak cucu ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Najila. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yap. Nah. Ya. Terima kasih banyak Bapak Petrus Usmani atas pemaparan yang sangat membuka wawasan ya, Ibu-ibu, Bapak. Nah, di sini saya mau beri kesempatan untuk peserta yang ada di Zoom online untuk mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau bisa di chat box memberikan pertanyaan. Sip, terima kasih. File PPT-nya, apakah boleh di-share? Yang PDF tadi boleh? Boleh, siap. Oke, di sini Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya kembali? Mungkin masih ada pertanyaan yang mengganjal. Mau ditanyakan lagi? Silakan yang ingin bertanya. Tidak ada? Oke, karena tidak ada, tidak terasa kita udah sampai di penghujung acara ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak kepada Bapak Petrus Usmani atas pemaparan yang sangat membuka wawasan dan memberikan banyak insight praktis, khususnya bagi para pelaku UMKM. Dari diskusi hari ini, kita bisa melihat bahwa analisis data bukan hal yang rumit, ya Bapak Ibu, dan eksklusif, enggak. Tapi justru bisa menjadi alat bantu yang sangat relevan, sederhana, bermanfaat dalam menjalankan usaha. Apalagi sekarang udah ada AI ya Pak, semua bisa dibantu, bisa lebih cepat, begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dan aktif berpartisipasi. Semoga sesi ini memberi semangat baru untuk kita lebih percaya diri dalam mengenal data dan menggunakannya sebagai bagian dari strategi usaha kita ke depannya. Saya Nabila, pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan terus terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Pak Petrus dan juga Nabila yang hari ini sudah sangat luar biasa. Bapak Ibu, sebelum mungkin kita akan berfoto bersama, kita akan ada sesi pemberian sertifikat dulu kepada Pak Petrus dan Nabila. Boleh saya undang kembali Pak Petrus dan juga Nabila untuk maju ke depan. Nanti minta bantuan Ibu Yuni dari jurusan Business Management untuk memberikan sertifikat hari ini ya. Sudah memberikan materi. Mungkin yang pertama kepada Pak Petrus dulu, disilakan. Ibu, terima kasih. Ya, oke. Bu Yuni boleh memberikan kepada pembicara kita hari ini, boleh diambil gambarnya. Oke. Bapak Ibu boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih, Bu. Selanjutnya kepada moderator kita hari ini, pada Ibu Nabila. Ini mahasiswa juga, tapi luar biasa ya. Ini mahasiswa di online. Oke, Ibu apa dulu bersama. Oke. Sudah, baik, terima kasih. Bapak Ibu yang ada di sini dengan Bapak Ibu, mungkin kita boleh lanjut ke depan, semua kita akan berfoto bersama ya, di depan. Boleh? Nabila, Pak Petrus, Bapak Ibu dari UMKM yang sudah hadir di sini, kita berfoto bersama. Ini produknya dipegang ya Bu ya? Yang dari Zoom, mungkin yang di Zoom boleh aktifkan kameranya juga, Bapak Ibu yang hadir di Zoom. Silakan boleh diaktifkan kameranya. Tinggal tarik link saja otomatis Secara visual malah. Tapi kalau kita pakai Python kan bisa di load dan sebagainya menggunakan berbagai status data, berbagai data kan secara otomatis.
Kan kalau mereka ini kan bahasa pemrograman itu yang dimaksud adalah ya kayak sekarang program yang ada di HP gitu kan, parkir, siasan juga itu udah level di luar negeri itu tingkat SMA sebenarnya. Saya bilang itu coding anak-anak sama SMA gitu. Tapi memang benar sih Gibran, tapi ya harusnya bekal ilmu anak-anak di Indonesia matematik dan bahasa Inggris itu kuat. Boleh begini, Boleh. Untuk bahasa Inggris sama matematiknya itu kan kalau Gini, hanya modal bekal coding Python saja kan ibarat Pak tadi bagaimana cara memegang Semuanya satu. boleh siap. Satu, dua, Apa yang dicampur tiga. dia media tanah kayak mana dan bagaimana campur yang baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi. Silakan kembali ke tempat. Dan sebelum berpisah, buat saya. mungkin Bapak Aduh, Ibu yang terima hadir kasih. onsite dan Boleh. Bapak Ibu yang hadir online boleh mengisi exit tiket sebagai bukti Terima kehadirannya. kasih Bu Moji. Boleh di scan dengan HP masing-masing. Mungkin Bapak Ibu yang hadir onsite kalau terkendala mungkin boleh nanti diinfo panitia di tanggal itu. Bu, terima kasih. Berhasil ya, sukses ya. Amin. Ya, ya. Lebih besar. Yang di Zoom ditunggu sebentar, nanti kami kopikan tanpa yang ada di itu di sini ada gitu untuk para wartawan. ditunggu sebentar, Bu. Cek Bu dulu. Liana lebih tahu apakah ada pelatihan. Ya. Ibu, terima kasih. Semoga berhasil ya ke depannya. Saya cuma bisa beri sedikit pengalaman. Bisa kontak saya juga di LinkedIn. Eh, kalau Ibu Google ya, Google aja nama saya. Oh, nomor HP-nya Australia. Kayaknya mendingan email nanti saya bisa sih sebetulnya. Tanda tambah. Nah, itu dia. Nah, coba di situ. Ini ada tambah nggak di sini? Nggak ada ya. Ini apa ini? Oh, bintang bukan. Ini aja dulu LinkedIn. Jadi tambah 61 433 539 83. Yang 33 tiganya. 833. Ya, Petrus. Nah, kalau nama saya Google aja Petrus Usmanij. Ketik nanti ada keluar. Kayaknya fotonya sama kayak yang di situ. Ya. Sukses ya, Bu. Pak, terima kasih. Semoga sukses nih, pokoknya maju terus ya. Semangat ya. Jangan merasa kita di bawah negara lain. Indonesia tuh di mata dunia cukup cukup hebat ya. Kita di atas India atau Thailand. Oh, don't worry. Kalau mau melebar ke arah timur itu, ke barat itu ke Afrika sekarang. Pasarnya banyak. Ya buat istilahnya testing water tadi tuh. Coba-coba nggak apa-apa. Partai kecil dulu aja, cobain. Siap ya. Boleh komunikasi. Kalau mau Google nama saya pasti ketemu detail saya. Petrus Usmanis Google. Iya. Ini ada Pak. Ada LinkedIn Bapak Ibu ada. yang di Zoom mungkin boleh Petrus dicoba kembali Usmanis. untuk exit tiketnya sudah kami perbaiki, bisa dicoba kembali. Petrus Usmanis. Oh ini. Yes. Oh maaf ya, masih nempel.
memberikan yang terbaik. We are Venusian. We are Venusian. Venusian. Berjuang bersama, menggenggam dunia, membuat hidup yang semakin mantap, mendidik, memberdayakan, membangun Nusantara, berbekal teknologi masa kini, pelayanan yang wow itu pasti. We are Venusian. We are Venusian. We are Venusian. Berjuang bersama, menggenggam dunia. Come on. Spirit in my life, spirit in your life. Sepenuh hati kita wujudkan mimpi, melangkah pasti for the best institusi. Percayalah kita